Masih ingat gak sama ex wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel? Saya baru banget ketemu Noel di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ya, hari ini di tanggal 19 Januari 2026, kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 ini untuk pertama kalinya bergulir di persidangan. Tentunya tadi dihadiri oleh 11 terdakwa termasuk Noel. Kalau dirangkum sebenarnya ini panjang banget. Saya bahkan catatannya banyak sekali, tapi saya akan coba rangkum sedikit lebih ringkas lagi, lebih gampang dimengerti. Semoga kalian demen nonton sampai akhir ya. Jadi yang pertama, ternyata hari ini agendanya adalah Jaksa Penuntut Umum KPK ini membacakan dakwaan untuk 11 terdakwa. Nah, ada beberapa hal menarik di dakwaan-dakwaan ini. Yang pertama adalah sebenarnya kasus dugaan pengurusan sertifikat K3 ini ternyata sudah ada sejak Januari 2021. Artinya ya udah dari era Menteri Ida Fauziah dan Wakil Menterinya Afrian Syah Nur. Nah, di tahun 2021 itu pejabat-pejabat Kemenaker yang sudah berada di sana diduga ini memungut biaya apresiasi. Biaya apresiasi ini apa? Jadi untuk terdakwa ini bekerja sama dengan pihak swasta, salah satunya adalah PT Camp Indonesia yang merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pelatihan dan juga asesmen karyawan. Nah, ketika itu mereka bekerja sama untuk bisa menerbitkan sertifikat yang tadinya ini hanya harganya Rp275.000, tapi dengan embel-embel pelatihan lah, embel-embel penerbitan sertifikat lah, akhirnya di mark up dan totalnya untuk mendapatkan sertifikat itu seharga Rp6 juta. Bayangkan dari Rp275.000 ke Rp6 juta. Artinya ini gemuk sekali gitu, dari harga yang murah tiba-tiba jadi bengkak. Nah, setelah adanya kerjasama itu, uang pungutan yang dikumpulkan oleh Kemenaker ini dikumpulkan di dalam rekening penampung yang dimiliki oleh terdakwa. Jadi rekening penampung ini dibuat, kemudian di beberapa bank banyak banget, kemudian ditampung jadi satu, dan setiap bulannya ini dibagikan kepada pejabat-pejabat yang terlibat. Besarannya berapa? Bermacam-macam, tergantung dari jabatan masing-masing pejabat yang terlibat di situ. Semakin tinggi ya kisarannya 50 juta deh. Kalau makin rendah ya 30-20 juta per bulan. Lalu di mana sih peran dari Noel ini? Noel atau Immanuel Ebenezer ini baru berperan ketika masuk ke Kementerian Ketenagakerjaan setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Oktober 2024. Sebulan setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Noel ini tahu ada praktik pemerasan pengurusan sertifikat K3. Tapi ketika tahu ini bukan dihentikan atau lapor dan lain sebagainya, justru minta jatahnya nggak tanggung-tanggung, 3 miliar rupiah. Ya, untuk terdakwa lain yang dimintai 3 miliar rupiah itu pun menyanggupi ketika Noel minta jatah senilai tersebut. Dibagikanlah itu uang, jadi rinciannya 70 juta itu dari PT Camp Indonesia yang perusahaan tadi, dan 2,9 ya, artinya 2,9 itu hasil dari pungutan pemohon sertifikasi. Gak cuman itu, tapi juga Noel bergerilya sendiri mendapatkan uang-uang dari pihak swasta lainnya yang juga ingin mendapatkan begitu sertifikat K3. Totalnya, jadi kalau di dakwaan jaksa itu 3,3 miliar rupiah plus ada 1 motor mewah Ducati yang mungkin kalian udah lihat begitu di media sosial ketika pertama kali dipajang oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK ketika Noel pertama kali ditangkap bersama dengan CS maupun terdakwa lainnya. Nah, kompaknya di akhir sidang itu 11 terdakwa sama-sama tidak mengajukan eksepsi dan lanjut. Sidang akan dilanjutkan pekan depan di tanggal 26 Januari 2026. Agendanya adalah pemeriksaan saksi JPU.
Ya, kita tinggal lihat ini kira-kira akan berjalan seperti apa. Saya pun penasaran begitu. Kira-kira mereka bakal dihukum berapa lama ya atas dugaan bersekongkol gitu dalam pemerasan pengurusan sertifikat K3. Menurut kalian harusnya dihukum berapa tahun? Tulis di kolom komentar.